Halo, selamat datang di kanal YouTube ini. Kali ini akan dibahas mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Silakan disimak. Berikut adalah dasar hukum terkait. Ada keputusan bersama, ada peraturan bersama, juga ada putusan Mahkamah Agung mengenai hak uji materialnya. Mari dibahas satu persatu. Pertama, mengenai keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2009. Berikut adalah pertimbangan filosofis, sosiologis, dan normatif yang dapat ditemukan pada ketentuan ini. Pada pokoknya, hakim sebagai aktor utama dalam pilar utama negara hukum memiliki pertanggungjawaban tidak hanya horizontal, namun juga vertikal atas putusan pengadilan. Sehingga diperlukan suatu pedoman perilaku dan kode etik yang dapat tetap menjaga hakim untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Alhasil dapat tercipta kepercayaan masyarakat dan penegakan hukum yang baik. Hal ini juga merupakan suatu amanah dari Undang-Undang mengenai Mahkamah Agung serta keterkaitannya dengan pengawasan internal dan eksternal. Nah, dalam hal ini, kedua lembaga telah melakukan sejumlah upaya untuk membentuk kode etik dan pedoman perilaku hakim, sebagaimana berikut ya. Mulai dari adanya Kongres, Munas, Raker, SKKMA, dan juga pengkajian konsultasi publik. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada 10 ya. Dalam ketentuan ini diatur mengenai sejumlah terminologi, yakni terminologi mengenai hakim, pegawai, pihak berwenang, penuntut, lingkungan peradilan, dan keluarga hakim. Mari dibahas inti dari aturan perilakunya. Pertama, berperilaku adil. Artinya memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama. Kedua, berperilaku jujur. Hal ini terkait dengan berani menyatakan benar dan salah, imparsialitas, sikap terhadap sejumlah hadiah, imbalan, atau ganti rugi, mengenai pencatatan dan pelaporan hadiah, serta kekayaan, laporan tertulis gratifikasi, juga LHKPN sebelum, selama, dan setelah menjabat. Ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Hal ini terkait dengan tindakan yang sesuai dengan norma masyarakat, dengan memperhatikan segala situasi, kondisi, dan akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Juga dalam beraktivitas di organisasi dan kegiatan ekstrayudisial, termasuk mengenai pendapat dan keterangan kepada publik, kegiatan keilmuan, sosial masyarakat, ataupun kepartaian. Semuanya harus dilaksanakan dengan arif dan juga bijaksana. Keempat, bersikap mandiri. Artinya bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dalam hal ini, bebas dari campur tangan dan pengaruh apapun. Kemandirian juga perlu tetap terjaga dalam hubungan terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif. Kelima, berintegritas tinggi. Dalam hal ini dibahas mengenai sikap kepribadian utuh, berwibawa, jujur, tidak tergoyahkan, berpegang pada nilai dan norma. Hal ini terkait dengan situasi konflik kepentingan, hubungan akrab, dan hubungan wajar. Terkait juga dengan pengunduran diri pada saat mengadili. Dan terkhusus pimpinan pengadilan diperlukan perhatian yang seksama atas hal-hal ini. Keenam, bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan kesediaan melaksanakan sebaik-baiknya dan berani menanggung akibat.
Terkait juga dengan penggunaan predikat jabatan dan penggunaan informasi peradilan. 7. Menjunjung tinggi harga diri. Hal ini terkait dengan menjaga martabat dan kehormatan dalam aktivitas yang dilakukan, termasuk memperhatikan mengenai aktivitas bisnis, aktivitas lain rangkap jabatan, dan aktivitas masa pensiun. 8. Berdisiplin tinggi. Hal ini terkait dengan ketaatan terhadap norma. 9. Berperilaku rendah hati. Hal ini terkait dengan kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri. Dalam hal ini diperhatikan juga mengenai pengabdian dan menanggapi popularitas. 10. Bersikap profesional. Hal ini terkait sikap moral kesungguhan pekerjaan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selesai. Demikian sharing ringkas selama lebih kurang 6 menit ini. Untuk lebih detailnya dapat dibaca pada ketentuan terkait ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.